Ramai anggota polisi bernama Ibtu Umbaran Wibowo yang menyamar sebagai wartawan kontributor selama belasan tahun. Bagaimana tanggapan dari Dewan Pers? Bergabung melalui sambungan telepon Arief Zulkifli, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers. Mas Arief, selamat malam. Selamat malam, Stephanie. Baik, Mas Arief dan juga pemirsa kita sebelumnya juga sudah mencoba untuk menghubungi pihak kepolisian, baik itu Ibtu Umbaran dan juga pihak dari Polda Jawa Tengah, namun belum ada yang bersedia untuk memberikan keterangan dan juga berdiskusi dengan dialog kita malam hari ini ya, Mas Arief. Baik, saya akan minta tanggapan Mas Arief dari Dewan Pers. Cukup terkejut dengan anggota polisi Intel yang menyamar jadi wartawan, kontributor, wartawan lepas 14 tahun, lama sekali loh itu Mas Arief. Betul. Oke, bagaimana tanggapan Dewan Pers terkait dengan hal ini, Mas Arief? Jadi begini ya, kalau betul tadi berita yang baru saja disampaikan oleh CNN bahwa TVRI Jawa Tengah begitu merasa tidak dirugikan dengan adanya anggota Intel yang masuk ke dalam redaksi. Saya secara pribadi dan mewakili Dewan Pers merasa sangat prihatin dengan statement itu. Ini menunjukkan bahwa pemahaman kita tentang Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 belum merata. Betul memang TVRI mungkin tidak dirugikan. Tapi siapa yang dirugikan dari ini semua? Yang dirugikan adalah publik. Ya, yang dirugikan adalah masyarakat yang memiliki hak untuk tahu tentang apapun yang terjadi di Republik yang kita cintai ini, dan mereka punya hak untuk mendapatkan informasi dari wartawan yang independen. Independen artinya apa? Independen artinya segala keputusan, kebijakan, dan langkah yang dilakukan oleh wartawan itu dasarnya adalah pemenuhan hak publik untuk tahu, bukan kepentingan-kepentingan intelijen. Jadi yang dirugikan dari ini semua adalah masyarakat. Selama 14 tahun yang bersangkutan telah bekerja sebagai wartawan dalam posisi yang tidak independen. Ingat bahwa di dalam Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers disebutkan bahwa pers nasional harus independen. Dan independensi pers itu dijaga baik oleh si wartawan, si pemilik media, dan masyarakat. Nah, polisi boleh kita sebutlah sebagai pihak yang masuk dalam kategori masyarakat. Jadi kalau polisi menyusupkan seorang Intel ke dalam lembaga pers, maka sebetulnya itu adalah pelanggaran yang serius terhadap Undang-Undang 40 tahun 99. Saya kira begitu. Baik, tadi Mas Arief juga sempat menyinggung independensi dalam kode etik jurnalistik bahwa wartawan atau jurnalis haruslah independen. Artinya ini bisa berdampak terhadap bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap pers itu sendiri. Itu yang juga menjadi poin dirugikan, Mas Arief ya? Saya kira betul. Jadi Anda bayangkan berapa banyak berita yang sudah diproduksi oleh yang bersangkutan selama 14 tahun yang bekerja, dan bisa kita pastikan bahwa dalam bekerja 14 tahun dan memproduksi sekian puluh atau sekian ratus berita, posisinya tidak independen. Oke, tentu saja kita bisa memeriksa apakah berita itu memang bias atau tidak dari berita yang diproduksinya. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah dia bukan wartawan dan bukan bekerja berdasarkan kepentingan publik seperti yang dimandatkan oleh undang-undang. Dia bekerja untuk kepentingan intelijen. Begitu. Jadi ini dua hal yang berbeda, dan dampaknya adalah tentu saja pada masyarakat, dan yang kedua adalah pada komunitas pers secara umum yang harus berhadapan dengan opini publik sekarang. Jangan-jangan di tempat lain juga ada. Itu bagaimana kita bisa mempercayai pers? Bagaimana bisa kita menjaga kemerdekaan pers kalau hal-hal semacam ini terjadi? Oke, bagaimana pertanggungjawabannya? Artinya tadi Mas Arief Anda sempat menyinggung cukup menyesalkan dengan statement atau pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Stasiun TVRI Jawa Tengah bahwa sebenarnya tidak ada masalah. Padahal kita tahu 14 tahun waktu cukup lama, banyak sekali konten berita pasti yang sudah dihasilkan. Pertanggungjawabannya akan harusnya seperti apa? Ya, saya kira di sini kita semua harus mawas diri ya, akhirnya ya, bahwa ini pertama-tama kita harus mengatakan bahwa ini bukan praktek yang benar. Itu dulu deh gitu. Jadi baik si Intelnya
atau kepolisian atau TVRI atau siapapun harus mengatakan ini bukan praktek yang benar dan tidak bisa dibenarkan. Itu dulu poinnya, begitu. Sehingga nanti kita bisa evaluasi bersama soal damage-nya tadi. Gitu. Tentu tidak mudah untuk memeriksa konten-konten yang diproduksi oleh yang bersangkutan selama 14 tahun terakhir. Tapi poinnya saya kira bukan itu. Poinnya adalah soal yang saya sebut tadi. Ada wartawan yang bekerja tidak dengan dasar kepentingan publik. Oke. Apakah Dewan Pers sendiri sudah membuka ruang diskusi dengan TVRI Jawa Tengah dalam hal ini? Dewan Pers sudah berkirim surat terhadap 2 lembaga. Pertama adalah TVRI dan sampai dengan hari ini saya kira belum ada respon ya. Paling tidak saya belum terima laporan ada respon. Yang ada respon adalah surat kami yang lain kepada PWI. PWI adalah konstituen Dewan Pers yang menyelenggarakan uji kompetensi wartawan yang diikuti oleh yang bersangkutan dan dinyatakan lulus. Nah, PWI sudah mengambil langkah yaitu dengan membatalkan hasil uji kompetensi dan memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaannya sebagai anggota PBI. Oke, tapi kami coba telusuri sampai dengan hari ini masih ada di laman Dewan Pers, Mas Arief? Kalau di laman Dewan Pers itu saya kira adalah hasil dari uji kompetensi. Ya, uji kompetensinya sudah dinyatakan, sudah dibatalkan. Saya kira nanti tinggal secara administratif saja itu diperbaiki. Oke, peserta uji kompetensi ini kan tidak boleh dari Polri dan TNI kan. Nah, kalau pada saat menjalani ujian kompetisi tersebut, betul yang bersangkutan setelah nanti dilakukan pengecekan, dipastikan bahwa anggota aktif Polri, apakah ada potensi pemalsuan data identitas yang bisa saja berpotensi pidana, Mas Arief? Ya, di dalam uji kompetensi memang Dewan Pers itu bukan lembaga yang menyelenggarakan uji kompetensi. Iya. Dewan Pers adalah lembaga yang memfasilitasi. Penyelenggara dari uji kompetensi adalah para konstituen yang jumlahnya 11, lalu ditambah dengan lembaga-lembaga lain yang memenuhi syarat. Di antaranya kampus, NGO, lembaga kajian, itu juga ada beberapa yang menjadi penyelenggara dari uji kompetensi. Terhadap PWI, saya kira dia salah satu konstituen Dewan Pers yang menyelenggarakan ini. Mungkin saya kira tidak mudah juga untuk menyaring, untuk memastikan apakah seseorang itu intel atau bukan, wartawan atau bukan, begitu ya. Karena di dalam prasyaratnya, salah satu prasyaratnya tentu saja adalah dia membawa semacam dokumentasi administratif dari institusinya, dari dalam hal ini dari TVRI, bahwa dia adalah wartawan TVRI dan itu sudah dikeluarkan begitu. Jadi saya kira secara administratif memang agak tidak bisa disaring dalam hal ini. Baik, intinya sekarang yang ditunggu adalah bagaimana keterangan atau jawaban yang diberikan oleh pihak TVRI ya, karena masih Dewan Pers sampai dengan hari ini masih belum menerima responsnya, begitu ya Mas Arief ya? Betul, Mbak. Baik, terima kasih Mas Arief Zulkifli sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam.